Cek, cek. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami Naposo Bulung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai acara kebaktian kita sore hari ini, kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita mulai acara kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 3. Di tangan Yesus amat terlukanya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia. Selamat di tangan Yesus, amat terlukanya.
di tangan Yesus, aman terlukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, selamati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar berdekat. Selamat di tangan Yesus, aman terlukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari 180B ayat 1. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Dengarlah hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mohon kekuatan menjalankan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33, 1-2. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya aku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi kami sekarang datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 342A ayat 1 dan 2. Dan cintanya beri suka di hati, yang hapus dosaku, yang hapus dosaku, yang hapus dosaku, beri suka di dalam hati. Pujimu yang hapus dosaku, yang hapus dosaku. Dosa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Lukas 9, dimulai dari ayat 51 hingga ayat 62. Kita baca secara bergantian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kita sama membaca. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 371 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat selalu duduk. Warta jemaat. Habis warta jemaat, kor ama agape. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 26 Juni 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, pengikut Tuhan yang setia. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Harlen Fernando Situmorang, putra dari Bapak Sabaruddin Situmorang dan Ibu Hermina Boru Silalahi, anggota Jemaat HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan tunangannya Cindy Gloria Sri Rejeki Boru Hutahayan, putri dari Bapak Jansen Arsenius Hutahayan dan Ibu Tianur Boru Silain, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pemberkatan nikah hari Sabtu 9 Juli 2022 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Senin 6 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Octavianus Anggiat Marolop Sitohang dan Ibu Entrisne Matondang dari sektor Kampung Baru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, himbauan kebaktian sektor. Bagi sektor yang sudah bisa melaksanakan kebaktian di rumah jemaat, dengan lebih dahulu melihat kepada kondisi lingkungannya, maka dihimbau kepada sintua sektor agar membuat jadwal kebaktian sektor masing-masing dan menyerahkannya ke sekretaris gereja. Yang kelima, kebaktian sektor. Pada hari Kamis 30 Juni 2022, gereja kita akan mengadakan kebaktian sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah adalah sektor Parserahan, Cibubur, Perumpung Barat dan Timur, dan Paduan Suara Grace dan
Ama Agape HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Yang keenam, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir. Pada hari Jumat 1 Juli 2022, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di gedung utama gereja masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada paduan suara kasih choir untuk hadir dalam ibadah bulanan tersebut. Yang ketujuh, kebaktian sektor Cibubur. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan kebaktian sektor dengan tema komunikasi penuh kasih. Tuan rumah kebaktian tersebut adalah keluarga AS Huta Barat, Ibu JRM Boru Siregar. Masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. Yang kedelapan, kebaktian bulanan paduan suara Grace. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, paduan suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Donald Purba, Boru Lumban Tobing, alamat Raja Wali Residen, Jalan Kemang Sari 2, nomor 17, RT 11 RW 2 Pondok Gede, masuk pukul 17 WIB. Kesembilan, ibadah seksi musik dan song leader. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, ibadah seksi musik dan song leader HKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bertempat di lantai 2 Gedung Serbaguna, masuk pukul 16 WIB. Pendeta turut dalam ibadah tersebut sekaligus memperkenalkan liturgi HKBP. Dihimbau kepada pemusik dan song leader HKBP Sutoyo supaya hadir dalam ibadah tersebut. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatorop. Yang ke-10, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 3 Juli 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk bantuan gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Yang kedua, sesuai dengan surat edaran Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 26 tentang Tahun Kesehatian. Pada hari Minggu 10 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar secara khusus untuk Tahun Kesehatian Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Ke-11, mutasi pendeta. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 pada ibadah pukul 10.30 WIB telah dilaksanakan mutasi pendeta Halim Perdana Simbolon STH dari HKBP Resort Sutoyo menjadi pendeta resort di HKBP Resort Mela Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias, sekaligus pelantikan pendeta Rich Juraltri Donald Simamora menjadi pendeta fungsional di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pendeta Halim Perdana Simbolon STH dan keluarga selama melayani di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Pada hari Minggu 3 Juli 2022, Pendeta Halim Perdana Simbolon STH akan dilantik menjadi pendeta resort
di HKBP Mela Distrik 9, Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. 12. Himbauan kepada kategorial dan paduan suara. Dihimbau kepada seluruh kategorial dan paduan suara HKBP Sutoyo. Yang pertama, untuk tidak melakukan kegiatan latihan KOR di setiap hari Kamis di atas pukul 18 WIB, dikarenakan ada kebaktian sektor secara live streaming setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB. Acara kebaktian sektor diadakan untuk diikuti setiap jemaat, kategorial dan paduan suara, dan sebab kurang etis bila ada latihan KOR sementara kebaktian sektor sedang berjalan di ruang utama gereja. Yang kedua, untuk tidak melakukan kunjungan gereja, retreat, kebaktian padang, dan lain-lain pada saat ada acara khusus seperti temu pisah pendeta, pesta huria, pesta perheheon yang dilaksanakan di gereja HKBP Sutoyo. Demikianlah himbauan ini untuk dimaklumi bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 13. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan memberikan penghargaan kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo untuk tingkat SD, SMP, SLTA atau SMU sederajat yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 di kelas masing-masing dengan syarat melampirkan 1. Fotokopi buku anggota jemaat. Yang kedua, fotokopi nilai rapot. Yang ketiga, surat keterangan dari sekolah yang menyatakan peringkat di kelas tersebut dan ditandatangani kepala sekolah beserta stempel basah. Keempat, batas waktu penyerahan ataupun pengumpulan berkas sampai dengan hari Minggu 3 Juli 2022. Berkas diserahkan ke Sekretariat Huria. 14. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Sintua Bob Turuman Sitompul pada hari Selasa 21 Juni 2022, tutup umur 53 tahun, meninggalkan istri Dinar Marta Borusiahan dan seorang putra dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 15. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga M. Siahaan Borugultom dari sektor Perumpung Barat, bunga altar untuk minggu ini 26 Juni 2022 sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi dari BNH nomor 697, 1 sampai seterusnya, dan kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Dihimbau kiranya kita memberikan dengan senang hati dan tidak diremas-remas. Terima kasih.
Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku mengikuti Kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kala semua bertemu. Aku ikuti Kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi hari terakhir bagi kami dalam pelayanan di Gereja HKBP Sutoyo ini. Dan kami akan melanjutkan pelayanan yang baru sesuai dengan warta jemaat gereja kita hari ini ke HKBP Resort Mela yang ada di distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nias. Bapak Ibu jemaat, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Bapak Ibu mendoakan kami supaya dapat melayani dengan baik di HKBP Mela, dan kami juga mendoakan saudara semua yang tinggal di Jakarta ini supaya semuanya juga baik-baik. Demikian sedikit kata perpisahan dari kami. Jika ada kesalahan kami dari pembicaraan kami dalam khotbah-khotbah yang kami sampaikan, kami mohon dimaafkan. Sebagai orang Kristen, kita harus saling memaafkan. Setuju Bapak Ibu? Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis pada hari ini yang ditetapkan oleh gereja kita dari Kitab Rut pasal yang pertama ayat ke-7 sampai dengan 17. Mari kita memperhatikan dan saya membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki
yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya dengan demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Dietrich Bonhoeffer, dia adalah seorang teolog, menuliskan sebuah buku yang sangat berharga sekali bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang judulnya The Cost of Discipleship, harga sebuah pemuritan. Dia hidup pada abad ke-19 pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Pada tahun 1933, Adolf Hitler mendapatkan sebuah posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan, dan dia adalah menjadi seorang kanselor. Dan dia sangat diktator sekali. Ketika itu Adolf Hitler membuat suatu kebijakan, dia harus mengeksekusi semua orang-orang Yahudi. Dia melakukan persekusi, dia menangkapi bahkan membunuh orang-orang Yahudi pada saat pemerintahan dia. Tetapi ketika itu Dietrich Bonhoeffer, dia menentang keras yang menjadi kebijakan daripada Adolf Hitler itu, karena bagi prinsip kehidupan menurut Dietrich Bonhoeffer itu adalah life together, hidup dalam kebersamaan. Bukan hidup dalam permusuhan, tetapi hidup harus saling mengasihi satu sama lain, bukan baik itu orang Yahudi, baik itu orang Jerman pada saat itu. Sehingga ketika kebijakan-kebijakan yang ditentang oleh Dietrich Bonhoeffer itu, Adolf Hitler marah, dan pada tahun 1943 Adolf Hitler memerintahkan supaya Bonhoeffer ditangkap dan dipenjarakan. Akhirnya dia ditangkap. Dia dipenjarakan tahun 1945. Dia dihukum mati dan dia meninggal. Dan memang itulah konsekuensi dari orang-orang pengikut Kristus itu. Konsekuensinya menjadi pengikut Tuhan itu memikul salib Kristus
hingga sampai ke tiang gantungan, the cost of discipleship. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya dari apa yang telah dilakukan oleh Bonhoeffer, itu yang menjadi sebuah keteladanan yang berharga bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika dalam nama Minggu hari ini disebutkan kepada kita pengikut Tuhan yang setia. Dengan topik ini mengajak kita supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Pengikut Tuhan yang setia itu berarti dia mengimani dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya sebagai orang percaya kepada Kristus. Dia bukan hanya beriman kepada Tuhan itu, tetapi dia juga harus setia. Jadi kata iman dan setia itu tidak terpisahkan satu sama lain. Kita beriman, tentu kita harus setia terhadap yang kita imani itu. Kita setia, tentu kita harus menekuni, memegang teguh iman yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada artinya kita beriman kalau kita tidak setia. Tidak ada artinya kita setia kalau tidak kita beriman. Sehingga kedua kata itu menjadi sesuatu harus yang tertanam dalam diri sebagai pengikut Tuhan itu. Dia harus beriman sekaligus dia juga harus setia kepada Tuhan. Mengapa kita harus memiliki kesetiaan itu Bapak Ibu? Mengapa kita harus setia mengikut Tuhan itu? Karena pengajaran yang kita terima dari firman Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Tuhan yang kita ikuti itu bukan Tuhan yang pernah mengingkari janji-janjinya kepada kita, bahkan kepada umatnya. Tetapi Tuhan itu selalu membuktikan janjinya karena Dia adalah Allah yang setia. Sehingga ketika Allah dengan kesetiaannya selalu Dia tunjukkan itu kepada umat yang percaya itu, maka hari ini juga sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus itu, bahwa kita diajak menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sampai di mana kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara untuk mengikut Tuhan itu? Bagaimana kita memikul salib Kristus itu dengan setia? Mungkin saja jika diukur kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara, bisa saja kesetiaan kita tidak mencapai 100% kesetiaan itu. Bahkan ketika menghadapi banyak pergumulan dan persoalan kehidupan kita, mungkin kita bisa goyang, bisa bimbang bagaimana Tuhan yang setia itu menolong kita, memberi kekuatan kita. Bila tidak kunjung datang pertolongan itu, iman kita semakin tergerus karena kita bimbang oleh iman kita itu. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita Bapak Ibu Saudara oleh pribadi yang sangat luar biasa oleh firman ini. Oleh kehidupan Naomi, oleh kehidupan Rut, dua tokoh perempuan yang diceritakan dalam kitab Rut pasal yang pertama ini. Kalau kita membaca pada awal ayat yang pertama, ketika terjadi bencana kelaparan di Bethlehem, ada sebuah bencana pandemik yang terjadi di Bethlehem. Mereka harus pergi keluar dari kota mereka
ke suatu kota yang bernama kota Moab bersama dengan suaminya Elimelek, bersama dengan kedua putranya. Mereka harus pergi mencari kehidupan ke tanah itu. Dan di sanalah kedua putra dari Naomi itu menemukan jodohnya yang bernama Orpah dan Rut. Mereka menikah dan beberapa menjelang saat mereka berada di kota Moab itu, kedua anaknya itu meninggal dan suaminya Elimelek itu juga meninggal. Dan Naomi juga harus kembali ke tempat dia, ke tempat asal dia, ke Yehuda, sehingga dia harus mengatakan kepada kedua menantunya itu, Orpah dan Rut, supaya mereka meninggalkan dia. Baliklah ke rumah orang tuamu, kembalilah ke bangsamu. Kamu tidak perlu ikut bersama dengan saya. Ini perilaku yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan oleh Naomi ini, bahwa dia merasa prihatin dan merasa ada belas kasihan terhadap kedua menantunya itu. Dan memang dalam tradisi keyahudian, ketika keluarga yang menikah itu dan tidak dikaruniai anak, bahwa perempuan itu berhak pulang ke rumah orang tua mereka. Jala di halak Batak perong dosongoni ada di halak Batak. Molo suarong yanak konsian inat tanai boido mulak ibana. Bahkan wolodo ibu perborui museburu na mulak. Dia kembalikan, dia pulang kembali ke rumah orang tuanya itu. Dan itulah yang terjadi bagi Orpah dan Naomi dan Rut. Dan Rut mengatakan kepada mereka supaya mereka kembali ke tempat mereka. Mengapa Naomi mengatakan seperti itu? Karena Naomi juga tidak mau melihat betapa penderitaan yang dia alami, betapa pergumulan yang hebat yang dialami oleh Naomi itu tidak terjadi juga kepada kedua menantunya itu. Sehingga Naomi merasakan penderitaan yang dia alami janganlah sampai juga kepada penderitaan kepada Orpah dan Rut menantunya itu. Sikap inilah Bapak Ibu Saudara yang ditunjukkan oleh Naomi kepada Rut dan Orpah. Dan perilaku yang kedua yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, yaitu Rut. Dan inilah hal yang perlu kita contoh bagaimana kesetiaan Rut itu. Kesetiaan dia bukan hanya dia tunjukkan itu sebagai ungkapan iman dia terhadap menantunya Naomi itu. Tetapi kesetiaan yang dia tunjukkan juga bagaimana dia juga mengasihi mertuanya Naomi itu. Oleh karena itu ketika kita berbicara kesetiaan itu bukan hanya relasi kita dengan Tuhan itu. Bukan hanya kesetiaan kita dengan Tuhan, tetapi kesetiaan kita juga terhadap sesama kita. Dan kesetiaan itu menyangkut ruang lingkup kehidupan kita, baik pekerjaan kita. Apakah kita setia dalam pekerjaan yang kita kerjakan hari ini? Apakah kita setia terhadap pekerjaan yang kita lakukan saat ini? Baik juga dalam pasangan kehidupan kita. Apakah kita setia terhadap pasangan hidup kita? Baik juga dalam hal berpacaran. Harus setia juga. Setia maksudnya bukan setiap tikungan ada, bukan seperti itu. Karena ada isi seperti itu, pemuda-pemudi harus setia. Apa itu setia? Setiap tikungan ada. Dia tidak cukup memiliki satu pacar saja. Jadi kesetiaan itu bukan hanya menyangkut relasi kita, tetapi juga menyangkut seluruh lingkup segi kehidupan kita. Jika saudara memiliki pekerjaan,
dan saudara tidak memiliki, dan saudara tidak sampai saat ini naik jabatan, tetaplah setia dalam pekerjaanmu itu. Jika saudara memiliki pergumulan yang hebat, setialah dalam pergumulanmu itu, dan Tuhan akan membukakan jalan terhadap setia apa yang kita gumulkan itu di dalam kehidupan kita itu. Dan Rut dalam firman ini, kalau kita baca pada ayat yang ke-17 itu dan ayat yang ke-16, dikatakan dia, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kesetiaan daripada Rut itu dia tunjukkan dari sikap dia untuk selalu bersama-sama dengan mertuanya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam kehidupan orang Batak. Namar simatua dohot namar parumain. Jadi bolo muli hamu aka parupuanon iko burjudo hamu marsimatua dah. Idotong. Banyak orang membuat landasan dalam pernikahan seperti Rut dan Naomi ini. Jadi mertua kita itu anggap itu menjadi orang tuamu. Dan juga mertua itu harus baik juga kepada menantunya. Itu memang harus hubungan timbal balik satu sama lain. Tidak cukup hanya menantu itu setia baik kepada mertuanya, tetapi mertuanya juga harus baik. Bauna ngatong berjudo parumain non alai si matuana batorus jukat marado parumain nei romu sei tong si batuana natong alamar badai anak konei nang suami istri marbadai mangalu-alu matong suami nei muse tuamak na kan ma kami bertengkar tadi malam sama menantumu. Dia pecahkan barang kesayangan saya. Nina anak nonma tu omak nei datang pula mamaknya kepada anaknya itu. Makanya ku bilang dari dulu nggak suka aku melihat dia. Om mana nih dokon natong ngiri-ngiri sedap. Seandainya kau mendengarkan mama, enggak seperti itu kalian. Kita panas-panas sama nodot tunggu setokan, HP ngamar rumah tangga. Padahal menantunya ini menunjukkan sikap yang baik. Ya mertua juga harus baik juga. Ai di persoalan rumah tangga ni halak batak namar parumaido namar raha do. Namar sibatua. Ayo lo dodang domu parumain na dohot simatuana. Gabi Roma yanak kon na yatong. Ibereng dang domu mangalek kebing pe marbuni-buni makan. Neng roi bana rupani mangalek kebing tomakna. Jolo ibereng jotong istri nun. Ibereng do naing ngawin narohana kan. Dung so ibereng langsung dileon. Om mana ni dokon namar tangga pudi. Ya nggak boleh seperti itu juga. Dan memang dalam kitab Rut ini bahwa Rut itu sangat luar biasa. Dia katakan bangsamu adalah bangsaku, yang walaupun mereka berbeda bangsa. Satu dari suku Yahudi dan satu dari suku Moab. Yang memang suku Moab dan suku Yahudi ini tidak bisa dipertemukan. Tetapi Rut mengatakan demikian kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu artinya bagi Rut, dia harus memiliki prinsip kesetiaan itu untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi.
Baik dia juga harus kembali ke kampungnya, dia harus mengikuti. Dan sungguh luar biasa. Jadi di hamupe, bolomar donga-donga kamu ikut setia do. Perempuan sama laki-laki juga harus mengatakan, uangmu adalah uangku. Dalam rumah tangga harus seperti itu. Uangmu uangku. Jangan katakan uangmu uangku, utangmu bukan utangku. Gak boleh. Karena ada prinsip sependeritaan yang dialami oleh Ruth. Jadi dia merasakan penderitaan yang dialami oleh Naomi, dia juga harus sama seperti penderitaan yang dialami oleh Naomi itu. Maka dia mengatakan seperti itu. Dan dia mengatakan paling hal yang luar biasa dalam firman ini. Tidak ada yang boleh memisahkan kita, hanya kecuali kematian itu yang memisahkan kita. Oleh kematian ini nama nirak kita. Hanya kematian maut yang memisahkan kita. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan oleh Ruth kepada kita saat ini sebagai pengikut Kristus itu. Maka gambaran kehidupan daripada Ruth dan Naomi ini, itu yang tertanam dalam diri kita, dan itu yang menjadi sebuah teladan yang berharga bagi kita sebagai orang Kristen itu. Kalau kita membaca dalam perikop epistel yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 62 itu, ada berbagai alasan, ada berbagai tipe orang mengikut Tuhan itu. Ada yang mengatakan, izinkanlah dulu saya menguburkan bapak saya, izinkanlah dulu saya berpamitan kepada orang tua saya. Dan memang alasan-alasan yang demikian sering yang kita ucapkan dalam diri kita sebagai pengikut Kristus itu. Ternyata bagi kita pengikut Kristus itu, Yesus tidak pernah memaksakan kita untuk menjadi pengikut Dia. Yesus hanya katakan kepada kita, ikutlah. Apakah Yesus pernah mengatakan, kalau kamu tidak mau ikut, saya akan paksa, ayo. Atau Yesus pernah mengatakan, kalau kamu tidak mau ikut saya, awas kau ya. Tidak pernah Yesus mengatakan demikian, tetapi Yesus mengatakan, ikutlah. Jika kamu mau mengikut aku, ikutlah. Tetapi ada satu hal yang Yesus sampaikan. Ketika kita mau mengikut, ada konsekuensi yang harus kita terima menjadi pengikut Tuhan itu. Maka dibutuhkan terhadap pengikut-pengikut Kristus itu adalah komitmen kita. Komitmen yang sungguh-sungguh, yang benar-benar sebagai pengikut Tuhan itu. Kalau Anda semua adalah yang masih muda belia, yang masih boleh digoncang oleh iman, oleh hal-hal yang berbagai yang kita hadapi di dunia ini, tetapi tanamkan dirimu oleh firman ini, sebagaimana Ruth, Naomi dalam firman ini, mereka adalah orang-orang yang setia terhadap Tuhan, terhadap iman mereka. Oleh karena itu, menjadi pengikut Kristus itu harus sungguh-sungguh setia. Setialah, sebab orang yang setia sampai mati, maka Tuhan akan memahkotai kehidupan. Tuhan akan memberi mahkota kehidupan bagi kita. Dalam Wahyu 2 ayat 10c, setia sampai akhir, sampai selama-lamanya menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, melalui firman ini, jadilah murid-murid Kristus yang setia. Ingatlah bahwa kita berharga dan mahal ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga harga sebuah pemuritan itu, Tuhan Yesus memberi nyawanya untuk keselamatan kita. Tuhan memberkatimu. Segala puji dan syukur
kami haturkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan berkenan memelihara kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami dapat bersekutu di tengah gerejamu hari ini dalam ibadah sore, memuji memuliakan namamu, terlebih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pengikut Tuhan yang setia, sebagaimana Naomi dan Ruth, mereka menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi murid-murid yang setia, yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami pikirkan, yang kami pergumulkan, yang kami persoalkan di dalam kehidupan kami ini, tetapi orang-orang yang beriman dan setia kepadamu, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membantu kami dari setiap persoalan itu. Ajarlah kami senantiasa Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Baik hubungan kami dengan Engkau, baik juga dengan sesama kami, baik juga dengan kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, agar kami tetap setia dan tuntun hidup kami Tuhan oleh Roh Tuhan, agar melalui Roh Kudus memampukan kami menjadi anak-anak yang setia. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan juga hamba-Mu ini melayani di gerejamu HKBP Sutoyo ini selama 7 tahun. Kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu ini melanjutkan pelayanan yang baru di HKBP Mela, Resort Mela yang ada di distrik Sibolga. Sertai Tuhan dan tuntun dalam perjalanan kami dari Jakarta ini menuju kota Sibolga, agar kami dapat tiba dengan selamat dan kami dapat dilantik atau diojakkan menjadi pendeta resort di HKBP Mela. Kami serahkan juga gerejamu ini, Huriam HKBP Sutoyo ini, dalam setiap pelayanan. Engkau berikan kekuatan dan hikmat kepada para halado, kepada para pendeta, dan juga kepada semua jemaat-Mu, baik dari anak sekolah minggu, para remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia. Engkau pelihara mereka Tuhan, supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang baik, jemaat yang selalu memuji nama Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Engkau jamah mereka. Engkau berkati makanan dan obat yang dimakan, supaya itu menjadi kesembuhan Allah Tuhan, memulihkan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Hapuskan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Amang Sintua tadi, persembahan kita jangan diremas-remas. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Mengikut Yesus, keputusan
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kuikut sampai kulihat Yesus, kuikut sampai kulihat Yesus, kuikut sampai kulihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dengan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, mata milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari kami pendeta dan majelis yang melayani dalam ibadah sore hari ini, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.